Om Swastiastu. Kami dari kelompok 8 di sini akan mempresentasikan materi tentang manajemen strategi internasional. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Krisnayanti sebagai moderator dan penyaji. Teman saya Igusti Ayu Putri Wulandari sebagai penyaji dan Tri Chandra Martiana Wiraswini sebagai penyaji. Pokok materi pembahasan pada presentasi kali ini ada 7, yaitu yang pertama, pengertian dan arti penting manajemen strategi internasional. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan strategi internasional. Yang ketiga, ada sumber-sumber keunggulan bersaing. Yang keempat, alternatif-alternatif pilihan keputusan strategis. Yang kelima, komponen-komponen pengembangan strategi internasional. Yang keenam, pengembangan strategi internasional. Yang ketujuh yaitu tahapan-tahapan strategi internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan arti penting manajemen strategi internasional. Manajemen strategi internasional merupakan pengelolaan transaksi bisnis antara berbagai pihak yang berasal lebih dari suatu negara. Nah, secara konseptual, terdapat kesamaan dalam pengembangan strategi bersaing di dalam negara dan multinegara. Keduanya merumuskan strategi bisnis pada berbagai tingkat atau level strategi bisnis dengan mengedepankan keunggulan bersaing yang dimiliki. Sedangkan perbedaannya yaitu ada pada ruang lingkup bisnis yang dihadapi. Nah, dalam hal ini terdapat perencanaan strategi internasional. Perencanaan strategi internasional adalah suatu proses dalam mengembangkan suatu strategi bisnis internasional tertentu untuk melakukan penetrasi pasar internasional dan bersaing dalam pasar internasional tersebut. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan strategi internasional, yaitu ada faktor-faktor domestik dan faktor-faktor internasional. Faktor-faktor domestik adalah faktor-faktor yang berasal dari suatu negara internal yang dapat mempengaruhi keputusan strategi internasional organisasi bisnis dalam memasuki pasar negara tujuan. Contohnya yaitu sistem akuntansi yang ada di negara tersebut maupun peraturan dalam pelaksanaan lainnya. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor internasional, yaitu faktor-faktor yang berasal dari lingkungan internasional yang dapat mempengaruhi keputusan strategi internasional organisasi bisnis dalam menguasai pasar internasional tersebut. Contohnya adanya banyak pemerintah yang terlibat dan adanya banyak mata uang yang digunakan dalam pelaksanaan transaksi bisnis tersebut. Selain itu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi secara umum. Yang pertama yaitu bahasa, yang kedua yaitu budaya, yang ketiga yaitu politik, keempat adalah ekonomi, yang kelima yaitu campur tangan pemerintah, yang keenam yaitu buruh, yang ketujuh yaitu hubungan industrial atau perburuhan, yang terakhir yaitu pembiayaan keuangan. Setiap faktor-faktor ini perlu dipertimbangkan oleh perusahaan dalam memasuki pasar internasional. Selanjutnya yaitu ada sumber-sumber keunggulan bersaing. Itu ada 3, yaitu yang pertama efisiensi secara global, yang ini merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menentukan lokasi yang efisien di berbagai negara, menentukan skala keekonomian produksi dan jangkauan keekonomian meraih pasar internasional tersebut. Yang selanjutnya adalah fleksibilitas multinasional, yaitu kemampuan perusahaan dalam memasuki pasar di berbagai negara dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan politik, ekonomi maupun hukum, dan juga lingkungan budaya serta perubahan-perubahan yang terbaru terjadi. Yang terakhir adalah pembelajaran secara mendunia. Pembelajaran yang bersifat mendunia ini dapat diperoleh oleh perusahaan yang bergerak pada pasar bisnis internasional. Sekian akan dilanjutkan oleh penyaji selanjutnya. Nama saya Igusti Ayu Putri Wulandari dengan NIM 1817051081. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi presentasi, yakni materi terkait alternatif pengambilan keputusan strategi dan materi komponen-komponen pengembangan strategi internasional.
Nah, baik untuk materi yang pertama yaitu alternatif-alternatif pengambilan keputusan strategi. Jadi, alternatif tersebut terkait dengan pengambilan pilihan keputusan strategi dapat dibagi menjadi 4, yaitu strategi replikasi produk, kemudian yang kedua strategi multidomestik, yang ketiga strategi global, dan yang keempat yaitu strategi transnasional. Baik untuk strategi yang pertama yaitu strategi replikasi domestik. Jadi strategi replikasi domestik ini merupakan suatu strategi yang dibangun dengan memanfaatkan suatu keuntungan atau kompetensi inti atau suatu keunggulan tertentu yang dikembangkan di dalam negeri atau di pasar domestik. Nah, jadi keuntungan-keuntungan tadi dapat digunakan sebagai senjata kompetitif di pasar internasional. Nah, jadi dengan strategi replikasi domestik ini dapat disimpulkan bahwa segala keuntungan atau segala kompetensi inti tersebut yang terdapat pada pasar domestik dapat diduplikasi di pasar luar negeri. Nah, untuk strategi yang kedua yaitu strategi multidomestik. Jadi, dalam strategi multidomestik ini terdapat pengumpulan anak perusahaan operasional dan pengumpulan tersebut secara mandiri di pasar-pasar domestik tertentu. Nah, masing-masing anak perusahaan operasional ini nantinya akan dibebaskan dalam hal untuk menyesuaikan produk-produknya, kemudian melakukan kampanye pemasaran, dan juga mengimplementasikan bagaimana teknik operasi untuk memenuhi kebutuhan di pasar lokal. Nah, kemudian strategi yang ketiga yaitu strategi global. Jadi, strategi global ini hampir merupakan kebalikan dari strategi multidomestik, di mana strategi global ini dalam hal kita melihat dunia sebagai pasar tunggal dan memiliki tujuan utama yaitu membentuk standar produk yang akan memenuhi kebutuhan pelanggan di seluruh dunia. Kemudian, strategi yang terakhir yaitu strategi transnasional. Jadi, strategi transnasional ini merupakan strategi yang menggabungkan manfaat efisien skala global dari perusahaan global atau dengan keuntungan dan kelebihan lokal sebagai respon dari perusahaan multidomestik tersebut. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu komponen-komponen pengembangan strategi internasional. Nah, jadi dalam komponen-komponen pengembangan strategi internasional ini terdapat 4 komponen dasar yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada keunggulan yang membedakan. Kemudian yang kedua, ada jangkauan kegiatan operasi. Yang ketiga, ada pengalokasian sumber daya. Dan yang keempat yaitu ada sinergitas atau sinergi. Baik, akan saya jelaskan satu persatu. Untuk komponen yang pertama yaitu ada keunggulan yang membedakan atau distinctive competence. Jadi, keunggulan yang membedakan ini merupakan suatu keunggulan yang dimiliki berupa teknologi yang mutakhir, jaringan distribusi yang efisien, praktik-praktik organisasi yang unggul, atau nama-nama merek yang ternama atau nama-nama merek yang terhormat. Nah, jadi tanpa adanya kompetensi yang unik, maka suatu perusahaan asing akan mengalami kesulitan dalam bersaing dengan pasar lokal. Mengapa demikian? Karena pasar lokal dalam hal ini sudah dianggap mengetahui dengan jelas dan mengetahui dengan pasti bagaimana keadaan di pasar lokal tersebut, sehingga strategi internasional akan mencerminkan interaksi antara kepentingan-kepentingan khusus dan peluang bisnis yang tersedia di negara yang berbeda. Kemudian, komponen yang kedua yaitu jangkauan kegiatan operasi. Jadi jangkauan kegiatan operasi ini dapat dibagi menjadi wilayah geografis, kemudian ceruk pasar, dan ceruk pasar khusus. Nah, untuk jangkauan yang pertama yaitu dapat berupa wilayah geografis. Jadi, wilayah geografis ini merupakan suatu lingkup yang dapat didefinisikan dalam wilayah geografis negara dan atau kelompok negara. Kemudian jangkauan yang kedua yaitu ceruk pasar atau produk dalam wilayah. Nah, sebelumnya jadi ceruk pasar ini adalah suatu keseluruhan tertentu dari pasar yang ingin disasar hanya sebagian oleh suatu perusahaan. Nah, jadi ceruk pasar atau produk dalam wilayah ini akan berfokus pada ceruk pasar dan produk dalam satu atau beberapa wilayah. Dan seperti kualitas premium, pasar ceruk pasar murah, atau ceruk pasar khusus lainnya. Kemudian jangkauan yang ketiga yaitu ceruk pasar khusus. Jadi ceruk pasar khusus merupakan lingkup yang terkait kepada kompetensi khusus perusahaan. Dalam hal ini, jika perusahaan memiliki kompetensi yang unik hanya di wilayah tertentu atau
di lini produk tertentu, maka lingkup operasi akan berfokus pada bidang-bidang di mana perusahaan memiliki kompetensi khusus tersebut. Kemudian jangkauan yang ketiga yaitu pengalokasian sumber daya. Jadi dalam pengalokasian sumber daya ini, perusahaan melakukan alokasi sumber daya spesifik melalui lini produk, lini geografis ataupun lini produk dan lini geografis. Nah, hal ini merupakan bagian dari perencanaan strategis yang menentukan prioritas relatif perusahaan atas sumber daya yang terbatas. Dan selanjutnya ada sinergitas atau sinergi. Jadi sinergitas atau sinergi ini akan dapat menjawab pertanyaan terkait dengan bagaimana sih elemen-elemen bisnis kita yang berbeda dapat saling menguntungkan. Nah, jadi tujuan dari sinergitas ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menciptakan situasi di mana suatu keseluruhan dianggap lebih baik daripada jumlah dan bagian-bagian tertentu saja. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas waktu telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Chandra Matiana Brasmini dengan di belakang 1064. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pengembangan strategi internasional dan tahapan-tahapan strategi internasional. Pada pengembangan strategi internasional, manajemen strategi internasional dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap perumusan strategi dan tahap implementasi strategi. Pada tahapan perumusan strategi ini mencakup mengenai memutuskan apa yang harus dilakukan, yang kedua adalah menetapkan tujuan dan rencana strategis yang mengarah kepada pencapaian tujuan-tujuan tersebut, dan yang ketiga adalah mengembangkan, menyempurnakan, dan persetujuan pada pasar yang dimasuki, serta cara terbaik untuk bersaing di masing-masing pasar tersebut. Lalu ada implementasi strategi. Pada implementasi strategi ini mencakup benar-benar mengimplementasikan strategi yang telah dirumuskan. Yang kedua adalah mengembangkan taktik untuk mencapai strategi internasional yang telah dirumuskan. Yang ketiga adalah dicapai melalui perancangan organisasi, pekerjaan karyawan, sistem proses, dan pengendalian. Pada merumuskan strategi terdapat ada 5 langkah. Yang pertama adalah mengembangkan suatu pernyataan misi. Yang kedua adalah melakukan analisis SWOT, yaitu analisis mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang ketiga adalah menentukan tujuan-tujuan strategis, yaitu tujuan utama perusahaan yang ingin dicapai melalui tindakan tertentu. Yang keempat adalah mengembangkan tujuan-tujuan dan rencana-rencana taktis. Dan yang kelima adalah mengembangkan suatu kerangka pengendalian, di mana kerangka pengendalian ini adalah serangkaian proses manajerial dan organisasi yang terus bergerak ke arah tujuan strategis perusahaan. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan strategi internasional. Pada tahapan ini, strategi internasional dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan koperasi, yaitu terdiri dari strategi bisnis tunggal, yaitu di mana perusahaan yang bergantung pada satu bisnis, perusahaan bergantung pada satu bisnis, layanan, atau produk untuk semua pendapatannya. Jadi keuntungan dari strategi ini adalah perusahaan dapat mengkonsentrasikan semua sumber daya dan keahliannya pada satu produk atau layanan tersebut, namun juga meningkatkan risiko perusahaan terhadap para pesaingnya dan perubahan lingkungan eksternal. Yang kedua adalah strategi diversifikasi yang terkait dengan bisnis inti perusahaan. Jadi pada strategi ini perusahaan beroperasi di beberapa bidang yang berbeda, tetapi pada dasarnya terkait bisnis, industri, ataupun pasar pada waktu yang bersamaan. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kompetensi yang unik di satu pasar untuk memperkuat daya saingnya. Lalu yang ketiga adalah strategi diversifikasi yang tidak terkait dengan bisnis intinya. Jadi strategi ini perusahaan beroperasi di beberapa bidang industri dan pasar yang saling tidak terkait. Tingkatan yang kedua adalah strategi bisnis, di mana strategi bisnis ini dibagi menjadi beberapa, yaitu strategi diferensiasi, yaitu strategi yang membangun dan mempertahankan citra baik nyata atau dirasakan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan itu lebih unik dari produk lainnya di segmen pasar yang sama. Lalu ada strategi kepemimpinan biaya, di mana strategi ini memfokuskan pada pencapaian
prosedur pengoperasian yang sangat efisien sehingga biaya yang lebih rendah dibandingkan pesaing, sehingga memungkinkan untuk menjual barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah. Lalu ada strategi fokus, yaitu adalah strategi di mana setiap jenis produk yang spesifik untuk kelompok pelanggan atau wilayah tertentu yang memungkinkan perusahaan untuk mencocokkan fitur dari produk-produk tersebut untuk kebutuhan kelompok konsumen tertentu. Jadi, perbedaan kelompok-kelompok ini dicirikan oleh wilayah geografis, etnis, daya beli, selera atau mode, maupun faktor-faktor lain yang mempengaruhi pola pembelian mereka. Tingkatan terakhir adalah tingkatan strategi fungsional yang terdiri dari strategi keuangan, yaitu strategi yang mengembangkan strategi finansial bagi perusahaan secara keseluruhan dan juga untuk setiap SBU yang berurusan dengan struktur permodalan, kebijakan investasi, dan lain-lain. Yang kedua itu strategi pemasaran, yaitu strategi yang memfokuskan pada pendistribusian dan penjualan produk atau jasa perusahaan seperti bauran produk, iklan, promosi, harga, dan distribusi. Lalu yang ketiga adalah strategi operasi, di mana strategi ini berkaitan dengan pembentukan perusahaan produk atau jasa. Yang keempat adalah strategi sumber daya, yaitu adalah strategi yang memfokuskan pada orang-orang yang bekerja untuk sebuah perusahaan. Yang kelima, yaitu yang terakhir, adalah strategi riset dan pengembangan, di mana strategi ini berkaitan dengan besarnya dan arah investasi perusahaan dalam produk baru dan pengembangan teknologi baru. Sekian presentasi dari saya mengenai pengembangan strategi dan tahapan-tahapan strategi internasional. Terima kasih atas perhatiannya.